Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Endang dari PKHT IPB. Di sini kita akan coba sedikit bertanya-tanya ya terkait dengan integrasi antara alat ini dengan lahan yang ada di sini yang ditanami dengan tomat. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu profil Bapak itu sebagai apa begitu ya Pak di sini, lalu juga role dan juga identitas Bapak gitu ya sebagai perwakilan dari PKHT IPB. Gitu, Pak. Boleh? Baik, terima kasih. Sedikit saya informasikan, saya sendiri Endang Gunawan. Ya, Pak. Saya di sini sebagai peneliti dan juga koordinator kebun percobaan Pusat Kajian Hortikultura Tropika Ya. IPB Ya. yang ada di Kota Bogor, Tajur Kota Bogor. Ya. Kegiatan sehari-hari saya di sini adalah penanggung jawab beberapa penelitian, terutama yang berkaitan dengan produksi sayuran maupun buah-buahan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, lokasi ini tuh ada di mana Pak? Dan ini tuh udah dibangun sejak kapan begitu ya? Terkait dengan lahan yang ada di sini begitu. Oh, baik. Lahan kebun percobaan PKHT Tajur ini ada dua lokasi sebenarnya. Pertama, lokasi Tajur 1 yang isinya tanaman buah-buahan itu dikelola oleh PKHT pada tahun 1998. Ya. Lalu untuk lokasi yang kedua ini adalah kebun Tajur 2. Di sini adalah lokasi untuk penelitian sayuran. Ini kita kelola sejak tahun 2002. Betul. Luasan lahan sendiri untuk kebun Tajur 1 itu ada 8 hektar. Ya, Pak. Kemudian untuk kebun Tajur 2 ini ada sekitar 4 hektar. Ya. Baik, Pak. Nah, terkait dengan luas lahan, Pak, ini kan kita sedang mengadakan percobaan untuk integrasi alat yang otomatis penyiraman dan pemupukan. Itu luasnya berapa gitu, Pak, dibandingkan dengan seluruh luas yang ada di lahan ini begitu? Oke. Untuk luas lahan yang digunakan untuk uji coba alat Nutriferad, ya, ini kita gunakan 1000 meter persegi. Kenapa kita gunakan 1000 meter persegi? Nanti perhitungannya adalah untuk memudahkan jika kita konversi ke hektar. Kan kebetulan nanti alat ini digunakan secara komersial, digunakan di kebun petani, mungkin luasannya adalah sampai dengan 1 hektar atau lebih malah. Nah, lahan yang digunakan di sini adalah seluas 1000 hektar untuk satu komoditas. Kebetulan saat ini kita tanam untuk komoditas tomat. Ya. Baik, Pak. Iya. Nah, selanjutnya Pak, ini kita berkaitan dengan alat yang kita pasang. Nah, jadi pompa apa sih Pak yang dipasang di alat kita dan juga spesifikasi selang drip dan juga bedengan di sini tuh ada berapa gitu Pak? Iya. Oke, baik. Untuk alat yang kita pakai sendiri, ini menggunakan pompa sekelas Shimizu dengan kekuatan minimal 750 watt. Yang kita gunakan adalah saat ini pompa dengan kekuatan 800 watt. Nah, kemudian untuk spesifikasi instalasi irigasi sendiri, kita menggunakan rangkaian yang dibuat dari beberapa komponen. Pertama adalah paralon yang kita gunakan. Paralon yang kita gunakan mulai dari 1 inci sampai 2 inci, kemudian disambungkan dengan selang-selang drip yang berupa selang PE dengan ukuran 16 mm. Lalu kita sambungkan dengan streamline atau drip line. Drip line yang kita gunakan drip sekelas Netafim dengan menggunakan jarak
antara titik tetes itu 30 cm untuk karena kita tanam tanaman tomat. Nah, spesifikasi drip line yang kita gunakan itu adalah 2 jam per liter. 2 jam per liter. Iya, betul. Kemudian untuk bedengan sendiri, untuk area seluas 1000 meter, kita menggunakan bedengan dengan ukuran 30 kali 1,5 meter. Sehingga dalam 1000 meter kita mempunyai 34 bedeng. 34 bedeng, Betul, begitu ya Pak? betul, Ya. untuk 1000 meter persegi. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kami ingin ini Pak menanyakan pendapat Bapak terkait dengan kondisi existing sebelum adanya alat ini dengan sudah ada dipasang integrasi dengan di sini. Itu apa menurut pendapat Bapak begitu? Oh, Testimoni Bapak begitu. oh ya, baik. Dengan adanya alat ini kita sangat terbantu karena dalam budidaya tanaman hortikultura terutama sayuran ini sangat padat karya. Iya. Terutama untuk kegiatan pemupukan dan penyiraman. Kalau tanpa ada alat otomatis seperti ini, awalnya kita menggunakan untuk 1 hektar misalkan kita menggunakan tenaga kerja dalam waktu satu periode penanaman, misalkan kita nanam cabai atau tomat, kita menggunakan tenaga kerja untuk penyiraman dan pemupukan itu bisa mencapai 500 HOK. Sedangkan dengan adanya alat ini kita hanya menggunakan 10%-nya. 10%. Betul. Berarti 10 kali lipat lebih efisien begitu. Iya, yang kami rasakan seperti itu. Dan dengan adanya alat ini ada kelebihan lain. Kita menyiram dan memupuk lebih presisi dan hemat. Karena kita hanya memberikan air maupun pupuk sesuai dengan takaran yang akan kita berikan atau kepada tanaman. Baik. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Dan terakhir ini Pak, feedback untuk alat ini tuh kira-kira dari Bapak seperti apa? Apakah ada yang perlu kita perbaiki atau lebih dioptimalisasi lagi terkait dengan alat ini? Apakah ada Bapak dari Bapak? Oh ya, sedikit saja. Jadi sebenarnya alat ini memang sangat membantu sekali. Selain tadi sangat efisien, namun ada hal lain yang harus diperhatikan. Pertama adalah alat ini membutuhkan listrik yang stabil. Baik. Yang kedua, alat ini membutuhkan jaringan internet yang stabil juga. Dan yang paling penting adalah petani yang akan menggunakan alat ini harus mempunyai sumber air yang mencukupi. Walaupun dengan alat ini petani sangat efisien dalam menggunakan air, tapi ya air harus tetap tersedia. Ya, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu testimoni dari Bapak Endang, dan mungkin terima kasih banyak Pak Endang sudah bisa bekerja sama dengan kami, dan juga ini adalah sebagai titik awal kita membangun suatu sistem yang mungkin akan dipakai oleh banyak petani begitu ya Pak, dan bisa memajukan pertanian Indonesia. Jadi mungkin terima kasih sekali lagi Bapak. Sekian dari saya untuk sesi tanya jawab begitu ya dengan Pak Endang.